semuanya, saya Profesor Lee Hee-sung dari Universitas Chongqing. Pada pertemuan ketiga kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai silsilah dari Kitab 1 Tawarik. Saya akan sampaikan 3 poin pada hari ini. Yang pertama adalah mengapa doa Yabes masuk ke dalam silsilah. Yang kedua, ciri khusus apa yang dimiliki silsilah dalam kitab 1 Tawarik 5 ayat ke-8? Yang ketiga, apakah alasan memperkenalkan orang-orang yang kembali dari pembuangan dalam 1 Tawarik 9? Di pembahasan kali ini, saya akan memfokuskan kepada 3 hal tersebut. Yang pertama adalah doa Yabes. Doa Yabes terdapat pada 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Pasti saudara sekalian sudah mengetahui tentang doa Yabes, ya kan? Nah, biasanya itu dipajang di rumah orang-orang yang percaya. Dan bahkan ada pujian-pujiannya. Dan dulu juga ada buku yang memperkenalkan doa Yabes. Itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika yang bernama Bruce Rickens. Ya, baiklah kalau begitu. Mari sekarang kita bersama-sama membaca firman doa Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepada sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Saudara sekalian, firman dalam 1 Tawarik 9-10 sangatlah panjang. Jika kita lihat 1 Tawarik dari 1 sampai yang ketiga, sebagian besar hanya memperkenalkan nama-nama orang saja. Bahkan Adam, nenek moyang umat manusia, hanya diperkenalkan dengan nama. Begitu pula dengan Nabi Nuh dan juga dengan Abraham. Tetapi, seperti apakah tokoh Yabes itu sehingga penilaian dan doa dari seorang Yabes muncul di tengah-tengah silsilah yang hanya memperkenalkan nama saja? Tidakkah saudara penasaran? Saya pun ketika membaca doa Yabes ini dan mempelajari mengenai silsilahnya, saya memiliki banyak raguan. Tokoh seperti apakah Yabes itu sehingga doanya diperkenalkan? Nah, mari kita lihat sama-sama. Baiklah, kira-kira seperti ini. Dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara yang lain. Di dalam silsilah, ternyata tidak hanya diperkenalkan nama saja, tetapi juga apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu penilaian. Terdapat penilaian bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes adalah orang yang sangat dimuliakan. Setelah menilai Yabes sebagai orang yang dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya, tiba-tiba diperkenalkan doa Yabes tersebut. Sebelum memperkenalkan doa, kelahiran Yabes diperkenalkan dan menilai bahwa nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Saudara sekalian, perhatikan kalimat melahirkan dengan kesakitan. Jika kita lihat di sini, betapa menderitanya ibu Yabes saat melahirkannya sehingga ada penilaian seperti ini. Nama Yabes adalah permainan kata. Dalam bahasa Ibrani, urutan kata ini adalah Yabes. Tetapi jika kita membaliknya, maka akan menjadi Otsep dalam bahasa Ibrani yang artinya kesakitan. Tetapi saudara, kata kesakitan ini adalah kata dari bahasa Ibrani. Dan apakah saudara tahu kapan pertama kali digunakan? Jika kita lihat dari kitab Kejadian 3, ayat yang ke-16, di dalamnya terdapat kutukan kepada Hawa. Lihat, di dalam ayat tersebut, firman Tuhan mengatakan dengan kesakitan, "Engkau akan melahirkan anakmu." Di bagian itu, bahasa Ibrani untuk kata kesakitan adalah etsa. Saudara sekalian, nama Yabes itu dikaitkan dengan rasa kesakitan. Dan kesakitan di sini adalah
kata yang muncul dalam kutukan terhadap Hawa ketika dia di Taman Eden. Karena itulah, jika kita melihat ini, betapa dekat kelahiran seorang Yabes ini dengan sebuah kutukan yang ada. Karena itulah, banyak orang yang bertanya-tanya, di manakah Yabes lahir dan mengapa ibunya menamanya demikian? Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa Yabes itu lahir sebagai anak dari pernikahan yang sama sekali tidak resmi, atau bahwa ibu Yabes meninggal ketika melahirkannya. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa begitu Yabes lahir, dunia luar biasa datang ke keluarga ini. Dan kesakitan yang dimaksudkan ini adalah kata yang terhubung dengan kesakitan di doa Yabes. Bagaimanapun juga, tokoh yang bernama Yabes ini bukanlah sendok emas, yaitu istilah terkenal di Korea. Melainkan apa? Yaitu sendok tanah. Betul sekali, Yabes terlahir sebagai sendok tanah. Inilah yang diperkenalkan di dalam kitab 1 Tawarik 4, ayat yang ke-9 mengenai Yabes dan juga kelahirannya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan secara seksama dalam kitab 1 Tawarik 4, ayat yang ke-10, diperkenalkan doa Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dalam firman dikatakan berseru. Namun jika kita melihat ini dalam teks Ibrani, ini ditulis sebagai kara. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi cry out. Banyak sekali Alkitab bahasa Inggris yang sedang diterjemahkan. Dalam Alkitab bahasa Korea, terjemahannya terasa kurang kuat. Tetapi dalam bahasa Ibrani dikatakan Yabes berteriak kepada Tuhan untuk segera mengatasi takdirnya dalam situasi putus asa. Namun saudara, ada satu kata yang harus kita perhatikan secara khusus di sini. Kepada siapakah Yabes telah berdoa? Dikatakan ia berdoa kepada Allah Israel. Saya sering sekali bergumul mengenai Allah Israel ini, saudara. Siapakah Allah Israel ini? Bukan sekedar mari kita berdoa kepada Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, tetapi diungkapkan sebagai Allah Israel. Saudara sekalian, apakah saudara masih ingat mengenai silsilah pada pertemuan yang sebelumnya? Nama siapa yang ditulis untuk menghentikan nama Yakub? Nama Israel adalah nama yang diterima oleh Yakub ketika ia bergumul dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok. Nama Yakub diubah menjadi Israel. Dari seorang penipu, kemudian dia diubah menjadi seorang nenek moyang Israel yang berperang dengan Allah. Dengan kata lain, meskipun Tuhan adalah Allahnya Yakub, tetapi Tuhan adalah Allah yang mengembalikan dan juga Allah yang mengubah takdir. Menurut saya, Yabes telah memilih seseorang yang bernama Yakub sebagai panutan hidupnya saat dia membaca Alkitab. Meskipun Yabes memiliki peristiwa buruk saat kelahirannya itu dan dia berdoa kepada Tuhan yang membalikan, yaitu Allah Israel. Jadi, saya menemukan dasar untuk mengartikan Allah Israel dalam silsilah. Ia adalah Allah Yakub. Ia adalah Allah yang membalikan. Doa apa yang Yabes sampaikan kepada Tuhan? Doanya adalah, kiranya Engkau memberkati aku. Saudara, siapakah pemilik dari doa ini? Yaitu doa Yakub. Di mana? Di tepi sungai Yabok. Di tepi sungai Yabok, Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ini adalah isi doa yang dipanjatkan oleh Yakub saat dia sedang bergumul kepada malaikat hingga pangkal pahanya patah. Yabes melihat doa Yakub pada waktu itu, dan dia
memiliki keyakinan bahwa ia berdoa kepada Tuhan seperti Yakub, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kehidupannya. Jadi, Allah yang Yabes pegang adalah Allah Israel dan Allah Yakub, dan juga Allah yang membalikan, dan dapat diartikan bahwa Allah ini adalah Allah yang dapat memberikan berkat. Allah ini adalah Allah Yakub, Allah yang memberikan berkat. Yabes terus saja berdoa dan memohon berkat kepada Tuhan. Ia berdoa, "Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku." Ini juga dianggap sebagai doa Yakub. Di manakah Yakub berdoa? Yakub berdoa kepada Tuhan ketika dia berada di Betel. Dan itu di tengah kesepian dan juga kesulitan hidup yang begitu ekstrim, dan itu mengingatkan saya kepada Yayasan Yakub dan juga Yayasan Betel. Ketika saya berdoa untuk yayasan, saya meminta Tuhan untuk membantu saya di jalan hidup saya, supaya saya terbebas dari kesengsaraan. Dan seperti itulah Yabes menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Aku berdoa agar Tuhan melindungiku. Hal ini mengingatkan kita pada doa-doa yang muncul dalam kehidupan Yakub. Dan Yabes adalah seorang tokoh yang sangat terkemuka dalam sebuah silsilah.